Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lius Susanti. Di sini kita akan belajar akuntansi dengan cara mudah, sederhana, dan step by step. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali membahas mengerjakan soal paket 1 untuk komputer akuntansi. Saya menggunakan aplikasi Mayop versi 22. Ini merupakan video bagian kedua. Untuk bagian pertama, saya sudah menginput sampai dengan daftar hutang dagang. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait menginput bukti transaksi pada soal UDS Prima yang merupakan soal UKK akuntansi paket 1. Kita mulai dari dokumen nomor 1. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait proses nginputnya, boleh kita diskusi bersama di kolom komentar. Kita mulai. Dokumen pertama. Ini merupakan bukti kas keluar, di mana ini adalah pembayaran gaji karyawan bulan November pada tanggal 1 Desember 2025 sebesar 16 juta. Dari transaksi ini akan kita catat di menu banking dan spend money. Tanggalnya diubah terlebih dahulu ya teman-teman agar tidak salah dalam proses pelaporannya. Nominalnya adalah 16 juta. Cek number-nya bisa kita gunakan adalah nomor bukti transaksinya. Seperti ini. Lalu di sini kita buat pembayaran gaji karyawan bulan November 2025. Di sini kita akan menggunakan akun Accurate Expense. Seperti ini. Kalau udah, langsung saja teman-teman record. Kenapa sih pakai Accurate Expense? Karena kita memiliki saldo di Accurate Expense. Tadinya di sini ada saldonya sekitar 17 juta. Oke, kalau udah, transaksinya akan muncul di sini. Kalau salah tinggal diklik panahnya, klik kanan delete. Ini cara mengubahnya. Bisa delete di sini, ngubah juga di sini. Kalau tanggalnya salah juga bisa diubah di sini. Lanjut dokumen nomor 2. Untuk dokumen nomor 2 merupakan bukti kas keluar, di mana ini merupakan pelunasan hutang dagang atas pembelian kredit tanggal 4 Desember. Nah, kas keluar ini dibayarkan kepada PT Kulkas Nusantara tanggal 2 Desember 2025. Totalnya adalah Rp233.100.000. Untuk transaksi ini, pelunasan hutang dagang dicatat di menu Purchase dan Pay Bill. Suppliernya adalah PT Kulkas Nusantara. Lalu tanggalnya jangan lupa diubah terlebih dahulu. Oke, cek number bisa dipakai adalah nomor buktinya. Nilainya adalah Rp233.100.000. Ini pelunasan tanggal 4 November. Setelah amount-nya diisi, taruh di amount apply dan enter. Kalau misal amount apply-nya ini belum diisi, dia akan jadi jurnalnya di finance check. Jadi harus ditaruh di amount apply terlebih dahulu. Kalau sudah, baru boleh di-record. Lanjut untuk dokumen nomor 3. Di mana dokumen nomor 3 ini adalah faktur penjualan bagi PT Kulkas Nusantara pada tanggal 4 Desember 2025 sebesar Rp110.865.000.
kita mencatat UD S Prima, berarti ini adalah pembelian, berarti kita masih di menu purchase, yaitu klik enter purchase. Lalu suppliernya adalah PT Kulkas Nusantara. Jangan lupa layoutnya adalah item. Nah, seperti ini. Kalau udah, sekarang terminnya diubah menjadi N45, berarti in given. Balance due 45. Ini N45. Tanggalnya 4 Desember. Pokoknya tanggal jangan lupa diubah terlebih dahulu. Oke, kalau udah kita masukin kuantitinya. Kuantitinya itu adalah 26. Pakai tab aja untuk samping. Item numbernya yang ini K01, tinggal dipilih. Harganya 1.940.000. Teman-teman tinggal ngetik aja. Nanti endingnya baru kita cocokkan dengan fakturnya. Harganya 2.417.000. Tinggal di enter saja. Lalu kita pastikan sesuai tidak total amount-nya dengan jumlah yang ada di faktur. 110.865.000 sesuai. Berarti ini sudah benar. Berarti kita record. Jika teman-teman ingin melihat transaksi yang sudah dikerjakan, klik transaksi jurnal. Kalau dari menu purchase tadi ada di sini, enter purchase. Nih, purchase. Kalau melihat keseluruhan ada di all. Kalau ada mau diedit, klik panahnya saja. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen nomor 4. Di mana dokumen nomor 4 ini merupakan bukti kas keluar, yaitu pelunasan hutang dagang kepada PT Pendingin Makmur tanggal 5 Desember 2025. Totalnya adalah 135.420.000. Karena pelunasan hutang dagang masih di menu purchase dan pay bill. Suppliernya adalah PT Pendingin Makmur. Nilainya 135.420.000. Kita tulis di sini. Tanggalnya adalah tanggal 5 Desember. Check number bisa kita pakai adalah nomor buktinya saja. Oke, jangan lupa taruh di amount apply-nya. Apabila sudah selesai dan sesuai angkanya, boleh langsung record. Kita lanjut dokumen nomor 5. Di mana dokumen nomor 5 ini merupakan bukti kas masuk dari toko Artik senilai 179.487.000. Ini terjadi tanggal 6 Desember 2025 untuk pelunasan piutang dagang tanggal 29 November. Berarti kita akan menggunakan menu sales karena pelunasan piutang dagang dan receipt payment. Pilih nama customer-nya. Tanggalnya diubah dulu ya biar kita tidak lupa. Kemudian ID-nya bisa nomor bukti. Amount-nya kita sesuaikan dengan yang ada di sini, di bukti kas masuk. Lalu taruh di amount apply seperti ini. Ini ada diskonnya, tinggal kita record. Nah, waktu di record akan minta specific account. Berarti kita pilih ke betul sales discount. Oke, karena diskon sales diskon. Oke, dan record.
Kita lanjut lagi untuk dokumen nomor 6. Di mana dokumen nomor 6 ini merupakan faktur penjualan bagi UDS Prima menjual kepada toko Prostora pada tanggal 7 Desember 2025, totalnya adalah 92.876.000. Dari transaksi ini berarti kita di menu sales dan enter sales. Pertama, pilih nama customer-nya, nama tokonya, lalu terminnya in given, ini dia 2/10 and 31%, berarti diskon D10, 32 dan 1. Ini late payment, ini keterlambatan. Oke, kalau udah tanggalnya adalah 7 Desember. Invoice-nya kita ambil aja nomor fakturnya ini. Layout-nya adalah item. Oke, kita tulis di kuantitinya 21. Itemnya adalah K01. Harganya 2.134.000, tinggal diketik aja ya teman-teman. 18 unit K02. Lalu harganya 2.659.000. Oke, kita cek 92.676.000 cocok. Flat-nya adalah 200.000. Nah, seperti ini. Lalu kita cocokkan kembali totalnya 92.876.000. Oke, kalau udah kita record dan kalau seperti ini, kita akan mengisi spesifik account untuk freight. Ya, freight ini yang ini beban angkutnya. Berarti kita ke bagian change of freight on sales. Berarti freight collected. Jadi ini pasangannya adalah freight collected. Oke, kalau udah record. Mau lihat jurnal, klik jurnal. Nih dia ada freight collected-nya. Oke, kalau udah kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu nomor 7. Di mana ini adalah retur penjualan. Tadi kan sebelumnya ini ada penjualan, ini returnya tanggal 8 bulan 12. Masih di menu enter sales. Pertama pilih nama customer-nya, ya ini tanggal 8, ini tanggal 8. Lalu nomor buktinya kita buat. Terminnya biarkan aja COD karena retur. Karena retur dikasih min kuantitinya. Kita ketik 2.134.000 dan min lagi 1, K2 2.659.000. Totalnya kita sesuaikan 4.793.000. Oke, record. Kalau udah, kita klik register, klik bagian return and credit. Jadi kalau misalnya return bukan hanya di enter sales, tapi dilanjutkan kembali ke register atau sell register. Jika teman-teman ragu boleh tulis di kolom komentar. Nah, ini kan Saritan nih. Berarti kan mau munculin angka nama akunnya Saritan. Kalau ini kan akunnya belum Saritan ya teman-teman. Ini masih sales, harusnya ini Saritan. Biar tulisannya Saritan, kita perbaiki dulu ininya, inventory. Ininya kita ganti dulu, salesnya jadi Saritan. Nanti kalau udah selesai input, kita kembalikan lagi. Ini kembalikan dulu ke Saritan. Oke. Kita perbaiki dulu yang kita input tadi, tanggal 8. Ini kita buat dulu, misalnya di sini aja. Terus ada nampak yang diubah. Oke. Kita cek ini dia, jurnalnya ada Saritannya.
Kemudian kita ke register, ya, sell register, return and credit, apply to sales. Tanggalnya adalah 8 Desember. Ini tanggal kalau nggak diubah adalah tanggal di mana kita sedang mengerjakan ya teman-teman. Kemudian ini untuk retur tanggal 7, berarti naruhnya di sini, jangan main ditaruh aja, lihat kok ini tanggal 7 taruhnya di amount apply tanggal 7. Kalau udah record, lalu yang item tadi dikembalikan lagi ya teman-teman menjadi sales of merchandise. Kenapa diganti jadi Sheraton? Biar sesuai dengan kalau Sheraton ya pasangannya Sheraton gitu. Oke. Oke, udah kita lanjut ke dokumen nomor 8. Jika teman-teman mau lihat jurnal sebelumnya, klik aja transaksi jurnal. Ini dia tadi, ada Sheratonnya ya. Oke, lanjut. 8 ini merupakan voucher cash kecil. Di mana ini terjadi tanggal 9 Desember 2025 untuk pembayaran listrik sebesar 600.000 dan air 400.000. Totalnya adalah 1 juta. Karena kas kecil, inputnya di banking dan spend money. Jangan lupa di pojok kiri atas jadi petty cash. Tanggalnya adalah tanggal 9 Desember. Ceknya kita buat nomornya, kita buat 1 juta. Pembayaran listrik dan air. November. Akun yang kita gunakan adalah Accurate Spend. Kalau udah record. Oke, udah selesai ke dokumen nomor 9. Nomor 9 ini masih voucher kas kecil, artinya kita masih di banking dan spend money. Lalu, ini membeli bensin untuk kendaraan, dicatat di dalam order operating expense. Ini tanggal 10. Berarti tanggalnya diubah jadi tanggal 10. Nilainya adalah Rp450.000. Membeli bensin kendaraan, kasih di memonya, dan kita menggunakan akun order operating expense. Kenapa? Karena di soalnya sudah disebutkan kalau kita pakai order operating expense. Kalau sudah, kita record. Lanjut dokumen nomor 10. Teman-teman kalau mau ada yang didiskusikan, tulis di kolom komentar. Barangkali ada yang saya salah input atau ada yang mau ditanyakan. Kita bisa sharing bersama. Untuk dokumen nomor 10 ini merupakan faktur penjualan di mana UDS Prima menjual kepada toko Sejuk Abadi pada tanggal 11 Desember 2025. Yaitu totalnya Rp61.375.000. Berarti kita akan catat di menu sales dan enter sales karena penjualan toko Sejuk Abadi. Tanggalnya adalah tanggal 11. Terminnya 2/10 N31. In given berarti ininya 10, 32 dan ini 1 denda keterlambatan late payment. 2/10 N30. Kita masukkan kuantitinya 10 K01, nilainya 2.134.000 dan 15 unit. K02, harganya 2.659.000. Lalu setelah itu kita cek
61.225.000 udah sesuai, freight-nya adalah 150.000. Oke, kalau udah kita pastikan totalnya sesuai. Kalau sesuai, tanggalnya juga sesuai, termin maupun nomor faktur dan isinya transaksi kita record. Jika ingin lihat, klik jurnal saja. Ini dia yang kita input tadi sudah sales of merchandise. Oke, lanjut dokumen nomor 11. Dokumen 11 ini merupakan faktur penjualan bagi PT Pendingin Makmur. Ini terjadi tanggal 13 Desember 2025. Total penjualannya 98.748.000. Karena kita mengerjakan UDS prima, maka ini adalah faktur pembelian. Jadi, kita akan catat di menu purchase dan enter purchase. Lalu kita pilih nama dari suppliernya. Terminnya kita ubah N45, in-given dan 45 seperti ini. Lalu kita buat nomor bukti transaksinya. Lalu tanggalnya 13, pastikan tanggalnya sesuai. Ini 13 Desember 2025. Kemudian kuantitinya adalah 21 K01 harga 1.940.000 dan kuantitinya adalah 24 K02 harganya 2.417.000. Totalnya 98.748.000. Jadi kita input faktur ini sama persis yang ada di sini. Jadi di faktur disalin di MyApp sama persis, sama ya. Kalau udah sesuai, silakan di-record. Lanjut ke dokumen berikutnya, dokumen 12. Di mana untuk dokumen 12 ini merupakan faktur penjualan bagi UDS Prima kepada customernya toko Kolipi tanggal 14 Desember 2025. Totalnya adalah 100.348.000. Berarti karena penjualan bagi UDS Prima, maka inputnya ada di sales dan enter sales. Customernya toko Kolipi tanggal 14, ya tanggal ini diubah terlebih dahulu. Terminnya 2/10, N30 dan 1. In-given. Ini dia 2/10 N30. Lalu nomor bukti transaksinya, nomor fakturnya, invoice-nya. Kemudian kita input 22, kuantitinya K01, harganya 2.134.000. Lalu 20 K02, harganya 2.659.000. Totalnya 100.128.000 tambah biaya angkut 220.000 freight kolektifnya. Totalnya 348.000. Apabila sudah sesuai, silakan di-record. Lanjut dokumen 13. Ini merupakan bukti kas masuk tanggal 15 Desember 2025 dari toko Prostora senilai 86.321.340 rupiah. Ini pelunasan piutang dagang tanggal 7 dan dikurangi dengan retur. Berarti inputnya masih di menu sales dan receipt payment. Customernya dipilih dulu. Lalu nomor buktinya kita buat dulu.
Tanggalnya tanggal 15, kemudian uangnya kita tulis sesuai dengan yang ada di bukti kas masuk, Rp340.321.340 untuk tanggal 7. Oke, kita cek ulang. Rp340.321.340. Oke, kita pastikan lagi. Nah, ini diskonnya kita cek ulang. Pakai kalkulator, kita ketik kalkulator. Rp83.000 kali 2%. Nah, ini dia angkanya Rp1.661.660. Oh, maaf. Kita ulang dulu sebentar. Ini kan 86.321.340. Nah, taruh di amount apply-nya seperti ini baru 0. Oke, kalau udah baru kita record. Berarti udah selesai untuk dokumen nomor 13. Boleh dicek di all, nih dia. Sales discount. Lanjut dokumen nomor 14, yaitu voucher kas kecil pembayaran internet. Berarti melalui menu banking dan spend money. Tanggalnya adalah tanggal 17. Nomor buktinya kita salin. Jumlah nominalnya 400.000. Dan kita buat pembayaran internet. Ini pasti pembayaran internetnya bulan Desember. Kita pakai akun internet, electricity, dan water. Jangan lupa, ini voucher kas kecil, pojok kiri atas, jadi petty cash. Kalau udah record. Lanjut dokumen 15. Ini merupakan bukti kas keluar pada UDS Prima tanggal 19 Desember 2025 sebesar Rp213.120.000. Dicatat di purchase dan pay bill. Suppliernya PT Dingin Sejuk tanggal 19. Cek number, kita tulis. Harganya Rp213.120.000. Tinggal disalin aja dan ditaruh di amount apply dan enter. Apabila sudah selesai di record. Klik jurnal untuk melihat, ini dia. Oke, teman-teman, tadi ternyata kita lagi ngerjain transaksi nih, ada kas kecilnya lupa nih. Membeli bensin, ini harusnya kas kecil. Kalau lupa, ada yang salah nih, seperti saya baru menyadari. Klik panahnya, edit, petty cash. Nah, seperti ini. Ini harusnya petty cash, jadi petty cash-nya ada 3. Oke, lanjut untuk dokumen berikutnya, nomor 16. Dokumen 16 ini merupakan faktur penjualan, di mana UDS Prima menjual kepada toko Artik pada tanggal 20 Desember 2025 dengan termin 2/10 dan 31%.
Total penjualannya adalah 89.728.000. Dari transaksi ini akan diinput di menu, pastinya menu sales karena penjualan bagi UDS Prima, dan enter sales. Customernya kita pilih toko artik, kemudian terminnya kita ubah 2/10 N/30, berarti diskon D10 dan 1%. 2/10 N30. Tanggalnya adalah tanggal 20. Lalu invoice-nya kita tulis. Kemudian kuantitinya 17, K01, harganya 2.134.000 dan 20 unit K02, harganya 2.659.000. Keseluruhannya adalah 89.458.000 ditambah freight collected-nya 270.000. Total keseluruhan 89.728.000. Kalau sesuai tanggalnya, nama customer, kuantitinya, silakan kita klik record. Oke, sudah selesai. Lanjut dokumen 17. Di mana dokumen 17 ini merupakan bukti kas masuk dari toko Khalifi pada tanggal 21 Desember 2025. Pelunasan piutang dagang sebesar 159.840.000. Karena pelunasan piutang dagang diinput di receipt payment. Customernya kita pilih. Lalu tanggalnya diubah 21 Desember. ID-nya kita buatin nomor bukti. Total uangnya adalah 159.840.000. Untuk tanggal 30 November nih, dia 30 November, tinggal klik aja di sampingnya seperti ini. Kalau udah boleh di record. Oke, kita lanjut. Dokumen 18. Di mana ini merupakan faktur penjualan bagi PT Dingin Sejuk menjual kepada UDS Prima. Artinya ini pembelian bagi kita yang mencatat transaksi UDS Prima. Berarti ini adalah faktur pembelian. Totalnya yang dibeli UDS Prima itu adalah 134.590.000. Karena pembelian pastinya nginput di purchase, lalu enter purchase. Kemudian supply-nya adalah UD Dingin Sejuk. Terminnya adalah N45 in given ya. Ya N45 tanggal 22 dengan nomor bukti ini dia 92 DS. Kemudian kita masukkan kuantitinya 32 K01, harga 1.940.000. Kemudian K02 sudah sesuai 134.590.000. Kalau sesuai tinggal di record. Oke, lanjut dokumen 19. Ini lanjutan dari dokumen 18. Kalau 19 itu adalah pembelian. Ini retur dikembalikan sebesar 4.357.000 kepada PT Dingin Sejuk. Ini terminnya tetap, tanggalnya 23. Kita buat di sini
kita kasih min. K01, kemudian min lagi. Pokoknya kalau retur, prosesnya sama ya, dikasih min. Sudah sesuai, kalau udah record, lalu ke register atau purchase register, klik return and debit, lalu apply to purchase, tanggalnya adalah 23 Desember 2025. Taruh di amount apply untuk tanggal 22 Desember. Kalau udah record, udah selesai untuk dokumen transaksi 19. Kalau udah, lanjut untuk dokumen 20, yaitu bukti kas keluar tanggal 24 Desember 2025 untuk pembayaran utang bank. Nilainya adalah 33 juta. Inputnya di banking dan spend money. Tanggalnya adalah tanggal 24. Pokoknya tanggal diisi dulu. Lalu nomor buktinya nilainya adalah 33 juta. Kita buat di sini pembayaran hutang bank. Hutang bank itu adalah bank loans, nilainya 30 juta. Memang totalnya 33, tapi hutangnya 30 juta, sisanya adalah beban bunga. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Berarti ini adalah interest expense. Oke, kalau udah, baru kita record. Mau lihat jurnal, silakan di sini, transaksi jurnal. Jadi kalau ada nomor bukti di sini ada terisi, kalau kosong maka nggak ada isinya. Lanjut dokumen 21. Di mana dokumen 21 merupakan faktur penjualan bagi UDS Prima kepada customernya pada tanggal 25 Desember 2025. Totalnya adalah 55.057.000. Karena penjualan input di sales. Lalu enter sales. Lalu pilih customernya. Kemudian terminnya diubah terlebih dahulu. Kita buat 2/10, berarti 10, 32. Ada denda 1%. 2/10 30. Kemudian nomor invoice-nya, tanggalnya 25, kemudian kuantitinya 12, K01, 2.134.000, dan 11 unit K02, 2.659.000. Diinput begitu saja ya, sesuaikan. Kalau udah kasih flag-nya. Tinggal kita lihat totalnya 55.057.000 sudah sesuai, maka record. Kita lanjut dokumen nomor 22. Dokumen transaksi 22 ini merupakan nota kontan di mana UDS Prima menjual secara tunai pada tanggal 26 Desember 2025 sebesar 4.793.000. Berarti masih di menu sales dan enter sales. Berarti di sini ya sales enter sales. Oke, kita lanjut. Customernya adalah penjualan tunai. Kita tulis aja penjualan tunai. Nah, kita ketik penjualan tunai dan easy add otomatis. COD tanggal 26. Kemudian invoice-nya
Kuantitinya 1 K01, harganya 2.134.000, dan 1 kuantitinya K02, 2.659.000. Totalnya 4.793.000. Ini nota kontan, berarti paid today-nya langsung diisi aja teman-teman, 4.793.000. Oke, record. Kalau langsung diisi, maka di jurnalnya sudah ada otomatis terima uangnya. Ada cash in bank-nya, sudah ada. Tapi kalau teman-teman abis enter lupa pay today, langsung aja klik receipt payment dengan tanggal yang ini udah siap sampai 26 Desember, dokumen 22. Lanjut 23 dokumennya. Dokumen 23 ya teman-teman. Ini merupakan bukti kas keluar dari pembelian meja kasir. Nilainya adalah 2.600.000. Kita catat di menu banking dan spend money. Tanggalnya adalah tanggal 27 dengan nomor bukti 06 BKK. Nilainya 2.600.000 rupiah. Kita buat di sini pembelian meja kasir. Berarti yang bertambah adalah office equipment-nya. Kalau udah seperti ini, karena memang kita membeli secara tunai ya teman-teman, langsung aja klik seperti ini. Berarti ini adalah cash in bank. Kalau tunai itu pengeluaran kas itu cash in bank. Tapi kalau voucher kas kecil berarti petty cash. Kalau udah langsung aja di record. Lanjut dengan dokumen 24. Ini merupakan dokumen terakhir. Sepertinya ini oh masih ada, maaf bukan terakhir, masih ada. 24 masih ada. 25, oh ya yang terakhir 25, 24 dulu. 24 ini adalah bukti kas masuk, di mana dari toko Sejuk Abadi untuk melunasi piutang dagang. Terimanya adalah Rp107.625.600. Karena piutang berarti kaitannya sales, di menu sales dan receipt payment. Customernya toko Sejuk Abadi. Tanggalnya tanggal 28 dengan nomor bukti 04 BKM. Untuk tanggal 22 November. Berarti di sini letaknya. Kita buat dulu angka terima uangnya 107.625.600 rupiah. Kita taruh di sini. Nah, di sini terdapat selisih sebesar Rp1.065.600. Ini adalah nilai 1% dari total piutangnya. Ini adalah denda keterlambatan. Berarti taruh di financing seperti ini. Ya. Terus kita record. Nah, dia akan minta linknya spesifik akun for late change. Nah, sekarang ini kan di penjualan, berarti ini adalah late fee collected. Nah, ini dia pasangannya ya, late fee collected. Kalau udah oke. Dan di record. Kalau mau lihat jurnalnya di transaksi jurnal saja di bagian all. Ini dia ada muncul namanya late fee collected. Oke, kalau udah kita lanjut dokumen terakhir pada soal UDS prima. Ini adalah dokumen tanggal 30 Desember
terkait bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini UD Esprima menerima dari toko Frostora tanggal 30 Desember 2025 sebesar 138.750.000 untuk pelunasan piutang dagang atas penjualan 30 November. Berarti nginputnya di mana? Nginputnya di sales dan di sick payment. Cari nama customer-nya, lalu tanggalnya diubah, lalu nomor buktinya kita buat juga. Ini untuk tanggal 30. Oh ya, angkanya kita buat 138.750.000 rupiah. Oke, enter. Dan taruh di amount apply. Kalau udah di record. Ini transaksi terakhir, berarti teman-teman kalau ini dokumen terakhir pada soal UDS Prima, sebelum melakukan jurnal penyesuaian, teman-teman harus membuat report namanya neraca saldo atau trial balance. Diklik bagian bawahnya dan namanya report. Nah, di bagian account ada namanya trial balance. Jadi, nyarinya di bagian report tapi yang account. Di trial balance, bulannya Desember tinggal di display saja. Ini dia. Kalau udah, teman-teman bisa disimpan send to PDF. Ya, kita masukkan ke dalam report kita di folder yang tadi, trial balance. Jangan lupa kasih nama masing-masing. Oke, ini dia udah selesai. Demikian video kita kali ini terkait menginput dokumen transaksi yang ada di soal UDS Prima. Dokumen 1 sampai dengan 25 sudah kita kerjakan menggunakan aplikasi Mayap dengan versi 22. Jika ada yang mau ditanyakan atau yang masih ragu, boleh ditulis di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.